Ya, hari ini hidup sehat di masa tua. Memang masa tua itu masa-masa yang tidak mudah ya. Saya baru setelah lebih tua semakin berkali-kali dengar syarat mati itu bukan sakit, syarat mati bukan usia, syarat mati bukan hal-hal yang kita pikir oh mestinya seperti itu. Karena ternyata ada anak muda yang meninggal, ada orang yang sehat-sehat, ada orang lagi happy-happy olahraga, dan itu yang dipanggil Tuhan berpulang. Waktu saya di usia sekarang ini dan saya akan memasuki kepala 6 di tahun ini, waktu saya dapat tema ini, saya terus terang seminggu kemarin tuh merenung begini. Untung juga ya, maksudnya saya bisa melewati usia muda saya tetap hidup begitu. Karena kan kalau saya cuma pikir mati itu masih lama begitu kan. Untung tuh bener Tuhan kasih kesempatan saya sampai usia hari ini kan 59. Dan sebagian besar dari ibu di sini udah lebih dari saya ya. Saya cuma mikir Tuhan kasih saya usia sampai berapa ya. Kalau Alkitab bilang misalnya dapat 70 tahun, berarti kira-kira saya 10 tahun lagi begitu. Nah tapi bersyukur tadi Ibu Roma mamanya 82 ya Bu ya. 82, mama saya juga waktu meninggal 91, 92 begitu ya. Jadi udah lewat dapat double bonus begitu ya saya pikir ya. Dan memang tadi seperti diceritakan ada saat-saat di mana Tuhan kasih kesempatan kita untuk bisa komunikasi seperti waktu terakhir gitu, siuman dan itu yang saya alami waktu mama saya di rumah sakit. Jadi mama saya tuh seperti nggak bisa, meskipun bukan koma gitu ya, tapi lemes sekali. Tapi hari itu bisa sukacita banget. Satu sisi happy, satu sisi mikir, waduh, mungkin nggak lama lagi jadinya. Seperti kasih, jadi kita kumpul, ini lewat bulan biasa-biasa aja sampai mami ini lagi drop lagi begitu ya. 3 kali seperti itu yang kita pikir ini, dan pada waktu yang ketiga kita jadi lupa apakah ini Tuhan kasih kesempatan untuk terakhir ketemu. Jadi hari itu Minggu ya udah seperti biasa bagi tugas yang di rumah sakit siapa-siapa kita pulang semua. Paginya itu mami jalan begitu ya. Hanya disaksikan istri saya, mantu, anak malah nggak ada semua, sama cucu satu. Jadi mantu sama cucu yang ada di lokasi begitu. Jadi ya memang waktu-waktu seperti itu seandainya ya keluarga kita ada koma atau apa lalu segera atau apa ya barangkali itu kesempatan kita. Kalau dia belum percaya pada Tuhan, kesempatan kita untuk terakhir kali bisa memberitakan Injil di Kristus gitu ya. Tapi kalau dia udah kenal Tuhan ya paling nggak kita bisa lebih siapkan hati gitu ya menyambut bertemu dengan Kristus begitu. Tapi itu hidup. Jadi pada waktu kita pikir hidup sehat di masa tua, saya percaya ini bukan hidup sehat jasmani aja begitu ya. So kalau kita sehat jasmani tapi hidup kita nggak sehat rohani juga nggak jadi berkat begitu kan. Bukan menjadi impian kita itu. Kita pengennya kalau bisa Tuhan saya tetap sehat, bisa nikmatin hidup, kerohanian kita juga mantap begitu ya. Oleh sebab itu saya ada video sedikit ini, memang nggak ada suaranya tapi kita lihat ya. Ini orang yang mempersiapkan diri supaya hidupnya menjadi lebih sehat begitu. Saya nggak tahu Bapak Ibu udah pernah lihat belum. Dia bisa seperti ini dengan body seperti itu. Saya bersyukur di sini nggak ada saingan dengan dia lah ya. Tapi maksudnya dia dengan tubuh seperti itu dia berusaha untuk melakukan salah satu bagian dari olahraga begitu ya. Masih bisa seimbang, badannya masih kuat. Ini contohnya. Saya lagi pikir waktu lihat video ini apa seperti itu gitu ya, maksudnya kita sehat yang seperti itu atau apa sih ya? Saya terus mikirin, saya mesti nyampein apa ke ibu-ibu nih hidup sehat di masa tua gitu ya. Soalnya gini, kalau didefinisikan di Indonesia, pemuda itu sampai usia 60 tahun. Pemuda itu 60 tahun. Jadi saya tuh masih bisa dibilang pemuda masih ya. Masa tua itu nanti setelah lewat dari 80 tahun 90 tahun, nah itu baru disebut tua. Jadi kita sebetulnya masih golongan muda semua di sini. Kata orang
Iya, ada dua bagian firman Tuhan yang kita mau sama-sama renungkan. Pertama dari Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai 7. Kita boleh yang bawa kita boleh buka, soalnya tulisannya agak kecil ya, susah bacanya. Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Nanti berikutnya Mazmur 37. Kita tandai dulu Mazmur 37 ayat 23 sampai 26. Nah, sekarang saya bacakan ya, Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai 7. Nanti Mazmur 37 ayat 23 sampai 26. Minta tolong ada 4 orang ibu yang bacain satu ayat 23 sendiri, 24, 25 dan 26 begitu ya. Gantian ibu siapa aja. Saya bacakan Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Silakan ibu-ibu. Mazmur 37 ayat 23 sampai 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ayat 24. Apabila ia jatuh, tidakkah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta. 26. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkah. Ya, ini kondisi pada masa tua ya. Ini layarnya ini numpuk jadinya ya. Tapi yang sebelah kiri itu fungsi organ kita menurun. Ya, saya tuh ngalamin rasa masih muda. Jadi saya tuh pernah lompat dari itu, ada tangganya tapi anak tangganya cuma 3 aja. Jadi saya rasa pendek, saya bisa loncat dari situ ke lantai begitu ya. Masih ingat kayak anak muda. Tapi begitu saya loncat turun itu ya, badannya seperti goyang semua jalan. Bisa begitu saya bilang, wah, udah tua juga gue ya, gitu. Maksudnya itu mah dulu mainan kita, loncat-loncat begitu mah biasa aja begitu, tapi nggak bisa. Memang badan nggak bisa bohong begitu ya. Angka itu nambah berarti ada something yang berkurang di badan kita. Nah itu fungsi organ kita menurun, daya ingat kita juga menurun. Belakangan saya rasa bener juga, anak saya suka bilang, papa ini pikun nih, kayaknya udah mulai masuk ke tahap pikun berat nih. Saya dari dulu suka dibilangnya pikun-pikun gitu ya. Tapi saya rasa memang belakangan ini saya lebih cepat lupa. Jadi mesti latihan untuk gimana nginget. Lalu masa otot juga pasti berkurang ya. Disebutkan waktu kita usia 30 tahun. Jadi setelah itu setiap tahun akan turun 1% masa otot gitu ya. Jadi kalau kita nggak latihan tentunya itu akan turun 1%. Jadi waktu kita usia 50 tahun itu sudah berkurang 20%. Nah kalau pada waktu kita masa mudanya otot tuh nggak dilatih, berarti penurunannya itu akan lebih besar lagi di dalam daya tahan. Artinya sama-sama 80%, satu orang dan yang lain bisa beda begitu. Tapi penurunannya itu pasti 1% per tahun sesuai dengan usia tambah. Jadi kalau kita usia 80 tahun, kita punya masa otot sudah berkurang separuh. Kalau dulu kita kuat angkat ember, sekarang mungkin angkat ember udah nggak kuat kita. Nah kira-kira begitu. Oleh sebab itu ini kondisi kita kalau fisik gitu ya. Lalu kondisi masa tua di dalam sisi yang rohani begitu ya. Biasanya usia tambah itu kita jadi lebih dekat ke Tuhan. Karena apa? Kita udah mikir anytime
bisa Tuhan panggil gitu kan. Jadi lebih baca firman Tuhan, barangkali juga karena udah pensiun gitu ya, jadi ada lebih banyak waktu berdoa, seperti itu. Kita bisa baca Alkitab berkali-kali gitu ya, lebih dekat ke Tuhan, baca Alkitab, dan waktu tuh makin sedikit. Maksudnya kita tahu bahwa perjalanan hidup kita ini yang karena anytime itu bisa dipanggil Tuhan sih, lebih dikit lagi, seperti itu kita mikirnya. Meskipun kita nggak tahu kapan Tuhan panggil kan, seperti di Amerika itu, bukan Amerika, di Inggris itu ada program asuransi yang jadi orang kalau mau nggak ada keluarga gitu ya, mau hidupnya santai atau apa, biasa menyerahkan harta propertinya ke asuransi. Nah, dihitungin nanti kira-kira kita ini diperkirakan mereka ya akan meninggal kapan, karena ada masa biasa ukuran rata-rata penduduk umurnya berapa panjang. Nah, itu rumusnya mereka. Pokoknya nanti akan keluar setiap bulan, mereka akan kasih kita uang berapa. Nah, satu ibu begitu. Dia waktu itu umur udah 90 tahun, dia rasa sebentar lagi dia udah meninggal begitu. Jadi keluarga juga nggak ada dan lain-lain, daya tahan juga berkurang segala macam untuk melakukan aktivitas. Jadi dia serahkan rumahnya ke perusahaan asuransi setiap bulan kasih dia uang jajan begitu. Dan besar, uang itu besar. Dia bisa nikmatin itu. Dia bisa jalan-jalan ke luar negeri, masih sehat ya, badannya masih sehat. Jadi dia bisa jalan-jalan. Dia meninggal usia lebih dari 100 tahun. Jadi kalau hitung-hitungan barangkali ya, asuransinya rugi, nggak sangka ini mungkin kepikiran dia, ya mungkin 8 tahun lagi lah gitu. Kali dia hitung seperti itu kan, 98 tahun. Ternyata dia lewat dari 100 tahun usianya, gitu ya. Mungkin juga karena dia nggak ada beban pikiran, tiap bulan dapat duit lebih, dia bisa nikmatin, kumpul dengan teman-teman. Meskipun temannya juga udah mulai berkurang karena banyak yang meninggal, begitu ya. Makanya saya bilang ke Tuhan, nggak usah kasih saya usia 100, nggak pengen terkenal masuk usia 105 tahun gitu. Nggak ada teman. Salah satu teman di GRI dulu ada papanya usia sampai 100 tahun. Jadi pernah dirayain, saya sendiri hadir di situ, ketemu sama omnya itu. Lalu tapi dia ngomong, nggak usah panjang-panjang, sehat penting, dia bilang, tapi jangan panjang-panjang. Temen om sudah meninggal semua. Temennya dia udah meninggal semua. Jadi dia sendiri ya udah main sama cucunya udah pada gede-gede, repot sendiri semua. Main sama cicitnya juga sekolah ini itu apa kegiatan, akhirnya lonely sebetulnya. Untungnya di antara anaknya tuh ada yang perhatian ke orang tuanya, jadi tapi ya udah itu lagi sepi lagi gitu sebetulnya. Lalu kita sebetulnya bagaimana gitu ya? Kita pengen sehat yang seperti apa, menjaga tubuh kita seperti apa, tapi satu sisi lagi di sisi kerohanian kita ingin yang seperti apa di dalam hidup ini, begitu ya. Ini kondisi-kondisi kita. Nah, gaya hidup usia tua tuh seperti apa sih? Baca Alkitab, baca buku Kristen. Saya nggak tahu bapak ibu-ibu suka nggak baca buku gitu ya. Kalau suka itu berarti ada cukup waktu nih, kita benar-benar bisa nikmatin baca. Dan biasanya kalau usia-usia seperti kita habis baca 1 jam ngantuk tuh, nggak apa-apa, tidur aja, nikmatin, bangun cookies atau ngeteh, baca lagi begitu ya. Ada waktu banyak begitu. Kalau cucu datang ya main-main sama cucu barangkali begitu. Tapi ada banyak waktu untuk kita baca. Seperti saya ini, saya ikut di satu organisasi namanya Sabda.org yang suka kita tahu Alkitabnya ada di HP kita. Saya bukan ikut kepengurusan, tapi saya ikut kegiatan mereka. Jadi kegiatan mereka tuh memacu kita untuk tiap hari sediakan waktu untuk membahas satu bagian Alkitab, lalu ikut diskusi dengan teman-teman di dalam grup WA atau Telegram. Saya pikir kalau saya nggak macu diri seperti gitu, ada banyak alasan. Ada banyak alasan untuk saya bisa bilang entar deh. Sampai malam waktu mau baca akhirnya udah capek juga, udah ngantuk. Kalau paksain juga nggak maksimal. Tapi kalau kita udah pensiun, usia kita lebih ini ya, jadi kita udah bisa mulai alokasi baca Alkitab buku Kristen lebih banyak. Apalagi makan secukupnya kan. Kita udah nggak kayak anak muda dulu lagi kan. Sekarang aja saya udah setelahkan diwati-wati itu perut ya makin maju. Yuni selalu ingetin tuh perut hati-hati itu makin maju. Saya nggak boleh makan nasi. Begitu saya makan nasi udah ketahuan ya, langsung jedul ya gitu. Padahal makannya dikit. Jadi bener-bener saya mesti berhenti makan nasi.
Makanya tadi saya ngintip-ngintip, soto luar biasa. Ibu-ibu tahu persis apa yang jadi kebutuhan saya. Enggak, saya jadi bener-bener coba untuk kurangin karbo gitu. Coba-coba aja terus, meskipun nggak berhasil. Karena terlalu banyak di sekeliling kita itu karbo yang enak-enak. Dan itu temen sediain. Di kantor disediain gitu kan, ada kayak gitu-gitu. Kalau nggak ngicip bagaimana, terbit air liur juga begitu kan. Jadi tetap mesti itu. Nih mau turunin badannya susah. Tapi kita makan secukupnya benar-benar sekarang ini. Ya kita nggak bisa all you can eat lalu kita kayak waktu muda dulu, wah, udah nggak bisa lagi. Jadi begitu kita terlalu banyak makan, udah malah pusing kita. Badan kita jadi malah nggak sehat begitu. Kebaktian online kita masih bisa ikut, bersyukur kalau bisa hadir karena tetap kebaktian itu ketemu sebetulnya. Dengan bertemu kita lebih memang human, kita tuh mesti ada persekutuan, ada tatap muka dengan teman-teman, itu lain kok. Kami baru aja reuni 40 tahun SMP, sebetulnya 40, jadi 43 tahun. Karena sebetulnya waktu kita mau bikin lalu kena pandemi dan lain-lain nggak boleh kumpul, baru kemarin ini. Waktu ketemu ya, itu ada yang wajahnya udah jadi berubah, lu ini gitu kan. Soalnya dulu nggak kayak begitu, sekarang udah gemuk begitu dan lain-lain. Tapi kita pikir-pikir, waktu ketemu, kayaknya kita masih muda aja ya. Padahal semua udah mau 60 semua begitu ya. Jadi pertemuan itu menjadi menarik begitu. Apalagi kebaktian gitu ya. Kita bisa satu frekuensi. Kalau itu ketemu ada lain-lain gitu ya, ngobrolnya ke sana sini. Tapi kalau ini kita bisa lebih konsentrasi untuk apa yang perlu di hidup ini. Gerak badan tetap perlu. Jadi usahakan, saya sendiri di kamar mandi, kalau olahraga jadi di kamar mandi saya cuma turun-turunin tangan gini aja 30 kali, giniin 30 kali, putar kepala kiri kanan, seperti itu aja. Jadi bukan gerak yang mesti loncat-loncat, karena saya tahu badan saya keseimbangan nggak sebaik dulu gitu ya. Jadi jaga-jaga seperti itunya saya rasa perlu juga begitu, biar nggak sombong gitu ya, kayaknya rasa masih muda aja terus. Tapi perlu gerak badan. Gerak badan. Berteman, berkomunikasi begitu ya. Itu sorry ya teman-teman online-nya double. Berteman, berkomunikasi ini penting. Entah kita lewat telepon, entah kita lewat WA atau video call atau apa, kalau nggak bisa ketemu ya. Ini perlu untuk kita relasi. Nah, tapi sebetulnya apa yang firman Tuhan pesankan buat kita yang sudah mulai tua, kalau dari tadi kita baca ya. Ada yang menarik waktu kita baca Kejadian 21 1 sampai 7. Ini kisah mengenai Sarah saya ambil dan Abraham. Usia yang tua, lebih tua daripada kita. Begitu ya. Waktu itu udah mau hampir 100 begitu. Lalu Tuhan kasih tahu dia ada anak akan lahir, bukan Ismail begitu ya, tapi Ishak ini yang dari Sarah. Sarah pernah waktu dikasih tahu akan hamil ketawa dia. Nah, seperti yang kita baca di ayat ke-6 dan 7 itu. Jadi betapa kita itu memang susah untuk percaya bahwa Allah sanggup melakukan hal yang besar di hidup kita. Meskipun seperti Abraham dan Sarah itu kan dengar langsung sendiri, dia bisa komunikasi seperti saya dengan ibu-ibu hari ini. Tapi itu aja tidak membuat keyakinan. Padahal ada banyak hal di sepanjang sejarah hidupnya sudah menunjukkan bahwa Allah itu menyertai, betul-betul menyertai. Nggak mungkin, betul, secara anatomi tubuh, secara ilmu pengetahuan, hal-hal yang prinsip di dalam alam semesta ini nggak mungkin. Tapi suka lupa bahwa Allah bisa intervensi itu. Allah bisa melakukan yang supranatural itu, lebih dari natural, atau yang biasa itu. Nah, tapi kita lihat ada apa aja yang Tuhan, 3 hal yang penting. Yang pertama, Tuhan janjikan, Tuhan tetapkan, tapi ada satu sisi di mana yang mesti dijalankan oleh manusia, diperintahkan. Jadi Allah itu menjanjikan kepada kita apa? Yang kita semua mengalami. Dijanjiin apa? Tuhan nggak pernah janjiin kita dapat anak, enggak. Tuhan nggak janjiin kita jadi konglomerat, enggak. Tuhan nggak janjiin kita gerejanya segede stadion utama, enggak. Apa yang Tuhan janjiin pada kita semua? Tuhan menyertai, apalagi yang paling penting
keselamatan. Di Kejadian pasal berapa? 3 ayat 15. Tuhan bilang pada waktu ketemu Adam, Hawa dan ular. Ular, kamu udah kerjain ini Hawa dan Adam kan sampai jatuh dalam dosa begitu. Kamu akan kepalanya diremukkan. Tapi keturunan perempuan ini ya akan meremukkan kepalamu meskipun dia harus remuk tumitnya. Itu merujuk kepada Kristus yang akan meremukkan kepala ular di kayu salib meskipun dia harus menderita sengsara gitu. Remuk tumit itu memang paling berat begitu. Meskipun kalau kita baca-baca ada lagi hukuman, tahu ya, potong jempol. Di Alkitab pun ada tuh potong jempol. Karena orang kalau jempol kaki, jempol tangan dipotong, kaki nggak bisa lari tuh kalau jempolnya dipotong. Tangan juga kita nggak bisa fungsi full. Hebat ya, itu di Perjanjian Lama ada. Tapi Tuhan membalaskan orang kejahatan itu dengan akhirnya tuh raja sendiri dipotong jempol dan tangan dan kakinya. Begitu. Itu hukuman dulu tuh. Soal balas-balas dendam begitu ya. Nah ini yang kita mesti ingat, jangan sampai kita mesti berpikir seperti itu balas dendam. Tetapi ada jelas sekali bahwa Tuhan itu menjanjikan kepada kita, bukan hanya kepada Abraham dan Sarah. Apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham dan Sarah ini adalah bagian dari janji Allah mengenai keselamatan untuk kita. Karena apa? Dari Ishaklah terus turun Daud dan lain sampai akhirnya kepada Kristus, lahirnya Kristus. Penuli kaliku sebelum Kristus datang ke dalam dunia. Jalannya itu menjadi pengalaman hidup kita sebetulnya. Nah kalau kita mau belajar bagaimana sih orang mesti hidup, nah kalau kita baca Alkitab itu berbagai drama kehidupan ada di situ. Betapa Allah itu kasih tapi manusia itu bobrok. Betapa Allah itu sungguh-sungguh, manusia main-main. Betapa Allah itu percaya kepada manusia, mempercayakan apa yang menjadi janjinya, tetapi manusia tidak percaya kepada Allah yang satu-satunya itu. Nah, tapi ada perjanjian, ada ditetapkan sesuai dengan waktunya. Nah, ini yang setiap orang juga berbeda. Oleh sebab itu, Sarah dulu pernah salah mikir kan, oh mungkin Tuhan maksudnya lewat Hagar. Jadi, nah ini di dalam hidup kita bisa jadi kita ambil kesimpulan yang keliru menanggapi apa yang menjadi maksud Allah. Nah, ini yang kita mesti hati-hati. Jangan membantu Allah. Karena Allah terlalu pintar untuk kita bantu. Kita siapanya yang itu bisa bantu. Sarah mau membantu Allah. Jadi kalau kita dalam usia seperti demikian, mendingan kita taat kepada Allah. Ikut aja apa yang Tuhan mau. Jangan lebih pintar daripada itu meskipun kita memang pengalaman banyak, begitu ya. Lalu yang ketiga ada yang diperintahkan oleh Allah untuk dikerjakan oleh manusia. Jadi pada waktu Tuhan memberikan berkat dan lain-lain ini, jangan lupa bahwa ada kewajiban kita kepada Allah. Pada waktu Tuhan memberikan kita berbagai karunia, macam-macam. Nah masalahnya persekutuan seperti demikian tidak semua menggunakan karunianya untuk teman-temannya yang lain. Dengan alasan misalnya malu, nggak enak, entah dikata sok jago atau apalah begitu. Meskipun hal yang kecil, mari gitu. Kalau setiap orang karunia rohaninya dipakai untuk ke jemaat pasti happy. Dan itulah masa tua kita. Kita jadi sehat itu karena kita berbagi. Alkitab tidak pernah menunjukkan bahwa Allah itu Allah yang minta-minta, enggak. Tetapi Allah yang terus memberikan berkat. Kenapa? Supaya kita anaknya itu juga berpikir yang sama. Bukan mengharapkan terus untuk terima-terima, tetapi ayo kita berbagi. Itu hidup sebetulnya. Mau sehat, berbagi. Ada orang yang bilang kan, kalau kamu terus makan nggak pernah bisa dikeluarin, mati kamu. Kamu minum terus nggak pernah bisa dikeluarin, mati kamu. Mau menunjukkan di dalam tubuh kita sendiri pun ada suatu sistem di mana oke, kamu diberkati, kamu akan terima sesuatu, tapi ada kewajiban. Ini merupakan perintah nih. Jadi memberi itu bukan kalau kita mau atau ya serelanya saya, bukan, tapi ini perintah loh dari Tuhan, melakukan kehendaknya itu. Nah kehendaknya salah satunya apa? Berbagilah, bersukacitalah. Tapi bersekutuan bersama-sama itu menjadi tanda apa? Satu dan lain mesti ada saling ketemu begitu ya. Nah, lalu apa lagi yang kita lihat yang Tuhan ini di sisi Abraham dan Sarahnya? Nih masa tua nih, semua masa tua. Abraham berumur 100 tahun pada waktu punya anak. Masa tua, semua masa tua. Jadi berbahagialah kita yang akhirnya menuju tua. Ya nanti ya.
Nggak sekarang, kita masih muda semua sekarang. Jadi pada waktu nanti kita menjadi tua, kita semakin berbahagia. Kenapa? Karena Tuhan tetap bekerja di masa tua. Jadi Tuhan bukan pakai kita seperti perusahaan, usia 55 tahun Tuhan pensiun, karena dianggap kita udah nggak produktif lagi. Tuhan nggak begitu. Bahkan kita lihat ada banyak orang yang Tuhan pakai di usia lanjut kan. Semua tokoh-tokoh Alkitab bukan ini kecuali Kristus aja sendiri, yang sejak dari kecil hanya memikirkan bagaimana memenuhi apa yang menjadi kehendak Bapa untuk dia kerjain. Tapi yang lainnya ada pemungut cukai, penjalam ikan, semua orang-orang sehari-hari yang sudah usia muda, maksudnya udah lebih ini gitu ya, lebih berumur. Kalau kita lihat perjanjian lama lebih ini lagi begitu, meskipun ada anak kecil yang jadi raja begitu ya. Tetapi kita lihat masa tua Tuhan tetap menyertai. Nah lalu di ayat yang berikutnya ada apa yang hebat? Tuhan menekan ke orang tapi mesti yang hidupnya berkenan kepadanya. Nah ini yang susah. Maksudnya kita tuh sering kali rasakan kita punya Allah yang dekat dengan kita, Bapa kita. Tapi apakah hidup kita sungguh berkenan kepada Tuhan? Saya selalu ingat waktu almarhum pendeta Mas Rai kasih tahu tentang Matius 7 ayat 22-23. Bukan setiap orang yang berkata pada Tuhan itu apa pasti masuk surga. Apalagi ngomong aku udah menyembuhkan demi namamu, ngusir setan dan lain-lain demi namamu. Tapi Tuhan bilang, nyala engkau pembuat kejahatan. Itu bagi saya hati-hati begitu. Karena ternyata yang kita lakukan, yang kita pikir Tuhan bisa berkenan, bisa jadi enggak. Nah lalu bagaimana supaya hidup kita berkenan ini kepadanya? Karena apa? Disebutkan kalau kita jatuh segala macam Tuhan nopang. Kalau jatuh itu, tapi nggak pasti kita jatuh. Tapi kalau sampai kita jatuh Tuhan nopang, Tuhan tolong kita, Tuhan sertai kita. Siapa sih yang nggak pengen ditolong? Bener nggak? Kita pengen hidup kita aman, kita sejahtera, kita bisa nikmatin hidup. Ada perlu bantuan, ada yang nolongin kita, ada yang menyertai kita. Itu yang kita mau. Tetapi Tuhan cuma bilang berkenanlah kepada Dia. Kalau hidup kita berkenan, Tuhan yang akan tolong kita, Tuhan yang menjaga langkah hidup kita, bukan main. Nah ayat ini penting. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Anak cucu bro, berarti sampai 3 generasi. Kita tahu di Alkitab itu di perjanjian lama, kalau ayahnya ini ngaco-ngaco hidupnya dan lain-lain, generasi ketiga dan keempat itu akan mendapat kutuk. Dan kalau ini disebutin anak cucu sampai cucunya disertai Tuhan begitu ya. Artinya dari muda kita sampai tua, lalu anak cucu kita semua dijagai oleh Tuhan. Tuhan itu disebutnya tiap hari yang belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Anak sampai anak cucu menjadi berkat. Ini saya pikir semua menjadi cita-cita kita. Benar nggak? Entah kita sadar atau enggak, sebetulnya waktu muda kita berharap keluarga kita, anak kita nanti bisa entah yang dapat kerjaan bagus lah, dapat suami atau istri yang bagus. Itu kan harapan kita, orang tua kan. Tapi waktu ini udah lewat, kita lihat dengan barangkali anak dan mantu kita ada pergumulan yang berat atau apa, kita nggak tahu. Tapi sampai ada cucu, cucunya manis begitu apa, kita doain semoga cucu saya ini nanti seperti anak-anak saya. Tapi di dalam semua ini, di dalam setiap persoalan yang dihadapi, tetap ada Tuhan di sana yang menyertai. Nah ini yang saya pikir mestinya menjadi impian kita. Jadi waktu kita mau hidup sehat jasmani dan rohani, kita tahu Tuhan itu berkenan nih menyertai kita jasmani dan rohani nih. Jadi dari muda sampai tua ini apa-apa yang menjadi kebutuhan sehari-hari kita jasmani Tuhan penuhi. Ya memang nggak disebutin di sini roti Holland Bakery atau roti dari mana gitu ya. Tapi maksudnya ini kan makanan yang untuk mencukupkan kita hidup sehat nih. Tiap hari loh, sampai cucu loh. Jadi saya pikir Tuhan itu memiliki belas kasihan yang luar biasa. Nah cuman masalahnya mau nggak kita hidup berkenan kepadanya. Jasmani Tuhan jagain, rohaninya Tuhan sertai, tapi Tuhan mau kita taat kepada Dia. Jadi mari ibu-ibu, saya pikir kita jangan kepikiran gini, aduh nanti kalau saya sakit gimana, kalau ini. Pak, saya pernah dulu bicara dengan pendeta Stephen Tom. Sekali waktu saya
tahu tanggal lahirnya berapa dan saya kasih selamat, dia marah ke saya. Nggak usah kasih selamat ulang tahun. Saya pikir, aneh banget begitu ya, kenapa nggak mau gitu ya. Sekarang baru setelah usianya 80 tahun baru mau dirayain gitu ya. Dulu nggak mau, bener-bener nggak mau, kita kasih selamat, nggak usah selamat-selamat. Galak banget dia soal itu. Satu hari saya tanya Pak Tong, tanya dong, kenapa sih Pak Tong? Orang kan mau ikut happy kan, usia nggak penting. Kita nggak minta usia mau panjang-panjang, untuk apa hidup kita berguna atau tidak untuk Tuhan. Gue stop, tok ngetepnya di sini langsung. Usia nggak usah minta-minta sama Tuhan. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kamu. Tapi masalahnya kamu, Tuhan kasih usia, ada sesuatu yang kamu kerjain nggak? Emang kamu cuma nungguin ulang tahun, rayain happy-happy, tunggu lagi another ulang tahun? Terus dia bilang, pikirkan apakah hidupmu berguna. Kedua, taat kepada Tuhan. Tuhan panggil untuk melayani, Tuhan layani. To the point begitu ya ngomongnya. Habis itu ketawa. Kita tetap boleh bersuka cita. Kamu mau rayain ulang tahunku juga boleh, bilang gitu. Tapi bukan itu poin hidup. Kalau sampai kamu mengulang lagi ulang tahun, itu artinya ada kesempatan yang Tuhan kasih. Tapi apakah ini ulang tahun kamu terakhir atau enggak, kan kamu nggak tahu. Jadi nggak penting tuh raya ini. Yang penting tuh bagaimana setiap hari kamu hidup tidak bertaatan pada Tuhan. Saya pikir ya benar juga. Kamu nggak perlu minta sehat atau kalau sakit doa minta sembuh. Tuhan tahu kasih kamu kapan sembuh, kapan kamu meninggal karena kamu sakit. Nggak perlu. Jadi kayak misalnya doa gitu ya. Kita suka diajak ngomong deh. Untuk apa kamu doain orang supaya itu sehat? Loh, bagus dong Pak Tong kalau sehat kan? Iya betul. Tapi kamu nggak usah kasih selamat orang ya panjang umur dan lain-lain sehat. Kenapa? Nggak penting itu. Karena itu bukan di sisi kita. Yang penting kamu jaga hidupmu. Udah itu aja. Makan kamu jaga. Kalau sampai suatu hari kamu sakit, itu bukan pilihan kamu kan. Kecuali kamu makan sesuatu yang keliru, kamu rusak tubuh kamu. Nah itu membuat kamu sakit. Kamu berdosa untuk itu. Tetapi pada waktu kita bisa hidup baik-baik, kita makan atau apa, sakit, sehat, bukan soal apa yang itu, bukan soal tubuh kitanya, tapi coba pikirkan apa yang Tuhan kehendaki. Soalnya seperti Rasul Paulus di penjara pun dia bisa jadi berkat. Jadi nggak harus di lapangan teriak-teriak khotbah baru itu jadi berkat, enggak. Dimanapun Tuhan tempatkan, di situ Tuhan menyertai kamu untuk memberitakan Injil. Jadi bisa jadi memang kamu dimasukin rumah sakit untuk kamu nginjilin orang lain di sana, gitu. Atau paling nggak dari sakit kamu orang akan belajar melihat betapa Tuhan Maha Kasih itu. Saya ya di dalam waktu pendek itu bicara soal umur, soal sehat, sakit segala macam, saya jadi punya itu baru. Jadi bisa nggak kita ngalamin sakit? Bisa jadi. Boleh nggak kita doa Tuhan minta sehat? Boleh, nggak salah itu. Karena memang di Alkitab juga ada dokter Lukas dan lain-lain, orang sakit disembuhkan, Tuhan sendiri juga memberikan mujizat. Boleh, minta mujizat boleh nggak? Boleh aja. Tapi untuk apa kamu minta mujizat? Untuk apa kamu minta kesembuhan? Untuk apa kamu minta umur panjang? Nah itu mesti kamu tahu. Kenapa kamu minta itu? Kalau kamu sembuh, kamu sehat lagi untuk kamu berbuat dosa, nggak ada gunanya. Lebih baik kamu sakit dan mati, langsung ketemu Tuhan. Tapi kalau kamu mau sembuh supaya kamu benar-benar bisa melayani Tuhan lebih hebat, doa minta Tuhan sembuh. Kalau kamu rasa kamu perlu minta Tuhan kasih kamu mujizat itu, ya kamu doa aja minta. Boleh. Tapi bahwa Tuhan kasih atau enggak bukan di sisi kamu yang nentuin. Gitu. Jadi saya pikir udah setelah makin berumur ya betul. Ya jalannya hidup. Nikmatin makan, jangan terlalu banyak, makan yang cocok, gula kurangin. Kopi jangan kasih susu gula, misalnya ya kopi pahit aja, teh juga pahit, misalnya seperti gitu kan. Usia kita ini udah semakin susah untuk mencerna gula, otot udah nggak segede dulu. Kan gula tuh makanan otot. Kalau otot kita wah itu, nah gula bisa diabsorb ke sana, begitu kan makanannya itu. Kalau enggak jadi makanannya bibit kakak gula itu. Nah ini yang repot. Sebab itu gula saya kurangin. Ya secukupnya yang kita makan juga itu. Tapi di luar itu semua kerohanian kita menjadi yang utama. Untuk apa Tuhan masih kasih kita usia seperti hari ini, di dalam keadaan kita tetap bisa bersekutu, kita bisa baca firman Tuhan, kita bisa ketemu orang. Itu yang lebih penting.
Dan itu pasti Tuhan bicara kepada setiap ibu secara pribadi. Kalau belum, temukan itu. Doa Tuhan, apa nih yang saya masih perlu lakukan di hidup ini? Kalau kita tahu bikin daftarnya, mari kita kerjakan. Gak usah yang mesti ke sana ke sini. Kita doakan orang bisa, kita telepon orang, menguatkan orang, menguatkan anak-anak sesama, cucu kita barangkali, bawa mereka semua untuk kenal Tuhan. Itu luar biasa. Jadi waktu kita bagaimana kita hidup sehat di masa tua, lebih baik kita sehat rohani. Karena sehat jasmani tidak menjadi jaminan kita tidak meninggal. Mari kita sehat jasmani dan rohani, itu menjadi kesukaan kita. Tetapi kalau mesti pilih mana? Mari kita sehat rohani. Karena kita bisa jadi ngegeletak koma, orang ngomong apa kita nggak bisa balas, tapi kita bisa dengar suara dia. Tetapi yang penting kan persekutuan kita kepada Tuhan. Kalau udah last minute, kita mau ngomong apa? Mari kita seperti penjahat di sebelah kiri. Di detik-detik terakhir hidupnya, dia percaya pada Kristus. Dikala temannya satu lagi masih menghina-hina Tuhan Yesus. Keselamatan bukan ditentukan dari durasi kita percaya pada Kristus. Bisa jadi di last minute hidup kita benar-benar menyerahkan diri kepada itu dan bisa diselamatkan itu oleh Tuhan, seperti juga penjahat. Tetapi kalau Tuhan kasih kita durasi yang cukup panjang ini, mari kita berpikir ulang, sudah kita pakai untuk apa bagi Tuhan. Ya, Tuhan menolong kita supaya di hidup kita kita bisa seperti demikian. One day you will be just a memory for some people. Do your best to be a good one. Suatu hari kita akan menjadi kenangan bagi orang lain. Biarlah kenangan itu kenangan indah yang boleh kita sisakan kepada mereka yang kita tinggalkan. Mari kita berdoa.